Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan ngaji kitab soal jawab berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kita nyampe pada halaman 18. Soal yang akan disampaikan adalah hal yajuzu tabarruku bimakkata awir rusuli. Apakah boleh meminta berkah di Mekah atau minta berkah dengan jasadnya Rasul? Apakah boleh bertabarruk dengan Mekah atau bertabarruk dengan jasadnya para Rasul? Paham soalnya nggih? Apa tadi? Apakah boleh bertabarruk? Bertabarruk apa? Dengan Mekah atau bertabarruk dengan jasadnya para utusan? Jawabannya, qaddallatin nususu, nas-nas telah menunjukkan, ala annal asya'a, bahwasanya hal-hal allati ahallallahu, yang Allah halalkan, al-barakata fiha, mencari keberkahan di hal-hal tadi. Alhamdulillah. Hal-hal yang Allah halalkan itu imma, ada kalanya, al-makanu, berupa tempat, wa imma az-zamanu, dan ada kalanya berupa waktu. Jadi ada tempat yang memang Allah berkahi, ada waktu yang memang Allah berkahi. Karena Allah berkahi kepada tempat, berarti boleh kita mencari berkah. Karena waktu itu Allah berkahi di waktu itu, berarti boleh kita mencari berkah di waktu itu. Jadi bolehnya pun harus terikat karoda dalil. Paham ya? Bukan kok boleh kemudian kita seenaknya sendiri, ya kan? Mencari berkah di mana saja, di waktu kapan saja, seenaknya enggak bisa begitu. Nah, jadi semua terikat pada pembolehannya Allah dan pembolehannya syariat. Nah, taib sekarang. Amal makanu, adapun tempat, fayaqulullahu, contoh tempat, Allah berfirman fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Di mana Maqdis? Palestina. Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, tempat yang kami berkahi di sekitarnya. Berarti apa? Baitul Maqdis dan sekitarnya
Apa itu? Hah? Diberkahi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang paling penting, apa makna Allah berkahi tempat itu? Ini harus dipahami. Apa makna tempat itu diberkahi oleh Allah? Ini harus diluruskan dulu biar tidak kemana-mana kan. Wa makna kaunil makani barokatan. Dan makna keberadaan tempat itu adalah barokah, yaitu huwal makanu, dialah tempat, fihi, di tempat itu, al khairu al kathiru, banyak kebaikan, al lazimu ad daimu, selalu ada dan langgeng ada. Itu namanya berkah karena banyak kebaikan. Jadi tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Tempat itu banyak kebaikannya. Kayak Mekah, banyak kebaikan. Kita ke sana dilipat gandakan apa? Pahalanya. Itu keberkahan tempat. Bukan berarti keberkahan tempat itu sama nggawa apa? Membawa batu di Mekah, lalu enggak begitu maksudnya. Maksudnya boleh enggak kita bertabaruk dengan Mekah? Artinya apa? Artinya mencari kebaikan yang ada di Mekah. Kita datang ke Mekah, banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan. Apa itu? Dilipat gandakannya. Kita bisa tawaf, kita bisa apa lagi? Hati itu lebih apa? Lebih marem lah gitu kan. Sholat di depan Ka'bah. Itu namanya keberkahan tempat. Jadi jangan dipahami keberkahan tempat itu berarti apa jenis debu-debu nih membawa keberkahan, sukses rezeki kita. Terus waktu ini digawa mulai nang Indonesia tekek nang omah penangkal petir. Ayo enggak pas, kurang pas dalam memahaminya, kurang pas dalam memahaminya. Nah, jadi berkah itu apa? Banyaknya kebaikan di situ, langgeng di situ. Kebaikan itu langgeng. Tapi gini, aku tak nyari berkah sholat di mana itu, di lokasi Labuan apa ini? Aula Labuan gitu kan. Wih, dalilnya apa orang kalau sholat di aula Labuan dilipat gandakan? Ini orang ono ndelok berkah apa nih? Ya enggak ada kan itu. Jelas ya? Nah, itu orang ono memang ono. Tapi kalau tempat-tempat yang memang Allah sudah lipat gandakan, sholat nak kono itu lebih marem karena apa? Karena apa? Itu berarti ono kebaikan di situ banyak. Wa hadhil barakatu, dan inilah barokah, takunu min jihatil makna, adalah keberkahan itu dari sisi makna. Artinya barokah dalam sisi makna itu artinya apa? Kebaikan yang banyak, yang langgeng. Itu artinya barokah. Kayak sesuatu ilmumu itu barokah. Maknanya kebaikannya banyak. Duitmu itu barokah. Berarti apa? Duit saitik tapi kebaikannya bisa kemana-mana gitu loh. Ilmumu saitik tapi barokah, iso menghasilkan banyak kebaikan, itu jenenge barokah. Tapi kalau berkat lain, Pak. Kalau berkat itu apa? Makanan, berkat
barokah ya beruku berkatan gitu ya. Nah, oleh berkatan itu ya kebaikan ora. Wahua apa itu barokah dalam sisi makna? Ijtama'at terkumpul fihi padanya al barokatu yaitu keberkahan. Allati ja'alahullah yang Allah menjadikan keberkahan fiha padanya min jihati ta'alluqil qulubi ilaiha dari arah hati itu bergantung kepadanya. Nah, dari arah hati itu bergantung kepada Baitul Maqdis karena di situ banyak kebaikan. Dari arah hati-hati kita ini selalu rindu dengan apa? Dengan Ka'bah. Berarti namanya apa? Kebaikan itu ada di Ka'bah karena hati ini selalu bergantung dan selalu rindu, selalu apa jenenge? Kangen dengan Ka'bah, dengan Mekah karena memang di situ banyak kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kesimpulannya berarti boleh nggak kita bertabaruk dengan tempat? Boleh. Apa makna tabaruk dengan tempat? Adalah mencari kebaikan yang Allah tetapkan di situ. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita mengetahui tempat itu banyak barokah? Pakai dalil, orang pakai akal. Gini, ada kata ada masjid itu ada kuburannya, misal contoh. Aku tak sholat di masjid itu banyak keberkahannya. Keberkahannya apa? Wah, aku kata sholat nak kuno koyok melihat Allah, ngono kan? Sebentar dulu, Masjid yang ada kuburannya itu pertama, apakah ada dalil yang menetapkan keberkahan di situ? Kan butuh dalil, sehingga kita bisa tetapkan bahwasanya di situ itu banyak keberkahannya. Kalau ada dalilnya, nggih monggo ngono dalile kok. Tapi kan kita dituntut dalil. Tapi ingat, arti daripada keberkahan itu adalah apa? Allah berikan banyak kebaikan kalau kita lakukan di tempat itu, yang itu tidak ada kebaikan di tempat yang lain, gitu loh. Itu jenenge barokah. Tapi kalau podo wae, ya berarti orang barokah. Kalau podo wae kok, apa keistimewaannya? Karena kita di mana saja juga sama. Atau gini, ayo ndelek barokai sholat jamaah di masjid, bener apa salah? Bener, karena sholat di masjid berapa? 27 nang omah piye? Nah, ayo ndelek berkai ngaji di aula Labuan taklim daripada ngaji di YouTube. Bener apa salah? Bener, karena kebaikan yang Allah berikan secara langsung ketika taklim beda dengan di YouTube. Ojo dibalik-balik. Ngaji di YouTube luwen enak, luwen marem daripada ngaji di offline ya. Ngaji online luwe jos daripada ngaji lewat offline. Yo online karo turu kena, karo nyambi kena. Nah ngaji offline masuk nyambi seneni wong lah. Masuk ngaji offline nggo bantal, nggo kasur, karo ngopi, karo rokokan, ya seneni wong. Kalau online oleh nggak kayak ngono? Perang beradab Ustaz. Hah? Perang beradab. Lah iya kan, kalau online oleh apa ora? Online. Iya, kan gak ono sing weruh. Lah iya. Jadi begitu loh Ikhwan. Jadi online itu kalau terpaksa aja, selama ada gurunya jangan online. Tapi terusnya,
Amma zamanu, adapun waktu, berkahnya waktu. Fa kasyahri ramadhana, kayak bulan Ramadan. Ramadan itu masya Allah berkah. Kenapa berkah? Banyak kebaikan. Kebaikannya apa? Pakai pahalanya dilipat gandakan. Kadang-kadang ono duit ya, ono ora? Ya buka bersama. Kadang-kadang dikai duit uang toh, berkah akeh lah, kebaikan kan dunia akhirat. Iku maksudnya berkah. Tapi ojo aneh-aneh. Ramadan digiwi berkah marun pelapo terusan. Apa semua yang ada di bulan Ramadan sampean jadi penangkal sihir? Ya ora iso lah. Ya ora iso. Jadi kalau tempat berkah iku nek kene, kalau waktu berkah nang kene. Tapi sama aja, intinya adalah kebaikan kan, adalah kebaikan. Anda lakukan di tempat itu, kalau tempat itu berkah berarti oleh lipatan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kalau bulan atau waktu itu berkah, berarti Allah lipat gandakan kebaikan di situ. Itu jenenge berkah. Fa ma'nal barakati, maka makna barakah fihi di waktu adalah anna man ta'abbada, sesungguhnya orang yang beribadah, fiha di bulan itu, waroma dan dia pengen meraih al khaira kebaikan, fiha di tempat di waktu itu, maka fa innahu, maka sungguhnya dia yanalu akan memperoleh fihi di waktu itu kasratas sawabi, banyaknya pahala, malayanaluhu fi ghairiha minal azminati, yang dia tidak peroleh di selain dari waktu itu. Artinya kalau antum cari kebaikan-kebaikan itu di selain bulan Ramadan, apakah dapat? Apakah Anda kalau pingin apa itu futihatil abwab wa ghuliqatin niron, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, apakah Anda dapati selain Ramadan? Nggak dapat. Paham kan? Maka dibelenggunya syaitan gitu kan, itu hanya ada di bulan Ramadan. Sehingga orang berbuat kebaikan itu luar biasa. Sehingga ini adalah keberkahan apa waktu. Jadi mana? Ayo ndelek berkah Ramadan. Maksudnya piye? Ayo beramal banyak kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, digampangkan oleh Allah, yang tidak kita dapati di bulan-bulan yang selainnya. Itu namanya ndelek berkah di bulan Ramadan. Ndelek berkah di tempat, maksudnya piye? Kita tetap mengamalkan ibadah gitu loh. Maksudnya tetap kita menjalankan ibadah sesuai dengan syariat. Jadi jangan diharap di bulan Ramadan lalu jenengan gawe ibadah aneh-aneh, lalu karena berkah Ramadan diterima oleh Allah, gak podo wae. Yang namanya amalan kalau ora ono syariate tetap gak bakal diterima oleh Allah, gak mengenal tempat wala mengenal waktu. Jenengan ngamalkan opo wae, contoh salat subuh di Mekah Pak, salat subuh sampean ganti 100 rakaat, terima apa ora? Dengan alasan keberkahan tempat, insya Allah salatku 100 kali akan diterima oleh Allah. Ngawos dari mana? Dari mana? Nggak bisa. Wes itu dulu ya, pahami mana berkah dulu. Tayo terus. Amat tabarruku, adapun mencari berkah birrusuli dengan para utusan, fahadha jaizun, maka ini boleh. Utusan tok lo ya, ojo pakai dalil al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Kalau kita boleh cari berkah jasate nabi, berarti oleh
ndelek berkah jasate para ulama. Iku ora oleh, iku jenenge ngawur. Beda babnya, memang ulama pewaris Nabi. Pewaris dalam bab apa sih? Pewaris dalam menyampaikan ilmu. Adapun khosoisnya, kekhususan Nabi itu tidak bisa diwarisi kepada para ulama. Ngono lah para ulama oleh kawin songong. Ngono lah para ulama wis dijamin masuk surga. Lah mesti piye cara maine kayak ngono? Ora iso. Arti pewaris itu, Pak, pewaris dalam menyampaikan dakwah ini. Itu maksudnya pewaris. Jadi kalau bertabaruk dengan jasadnya Nabi itu boleh, jangan dipahami berarti bertabaruk dengan jasadnya selain Nabi berarti boleh. Itu namanya salah paham. Kita terangkan. Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan bihi dengan tabarruk dengan para utusan adalah bidzatihim, tabarruk dengan zatnya mereka. Tabarruk berarti apa? Mencari kebaikan melalui apa? Jasadnya Nabi. Kenapa memangnya? Masya Allah. Li'annallaha, karena Allah. Kenapa kok boleh bertabarruk dengan jasadnya Nabi? Kenapa kok boleh? Li'annallaha ja'ala ajsamahum, karena Allah menjadikan jasad-jasadnya para nabi itu mubarakatan, barokatan muta'addiyatan, memiliki keberkahan yang keberkahan itu muta'addiyatan, bisa tertransferkan kepada orang lain. Kebaikan yang Allah letakkan di jasadnya para utusan itu bisa tertransferkan kepada yang lain, kepada orang lain, itu bisa. Jadi mungkin sampean apa jenenge malas ibadah, mungkin terus jenengan bertabaruk karo jasate Nabi, tak nempel Nabi lah wajahku iki ilang setane, mungkin aja bisa. Zatnya Nabi memang penuh berkah. Ini dalilnya sih, dalilnya. Ja'a fi sunnah, telah datang di dalam hadis. Anna sahabata, bahwasanya sahabat Nabi, kanu yatabarrakuna, mereka mencari keberkahan biirkihi, dengan keringatnya Nabi, rebutan delek apa keringatnya Nabi, berkah, banyak kebaikan di keringatnya Nabi. Kama ingdal Bukhari, sebagaimana hadis Bukhari rakam sekian dari Anas. Wa yatabarrakuna, dan mereka itu mencari berkah bi syi'rihi, dengan rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi loh, itu banyak kebaikannya. Barangkali kalau kamu bawa rambutnya Nabi, mudah-mudahan dengan itu apa? Setan iso melayu, mungkin aja, karena memang zatnya berkah. Kita ini loh zatnya berkah, setan iso melayu, mungkin aja, namanya kebaikan. Mungkin aja, namanya kebaikan. Tapi harus dibenarkan dulu, ini zatnya Nabi, rambutnya Nabi. Sebagaimana riwayat Bukhari Muslim min hadis Anas. Wa aidan kana Rasulullah idza tawaddaa, Rasulullah kalau wudu iktatalu ala wudu'ihi, para sahabat itu rebutan, Pak. Iktatalu itu rebutan, ala wudu'ihi, mengambil bekas sisanya Nabi. Artinya jasad Nabi alaihi salatu wassalam memang begitu Allah takdirkan. Jadi semua yang ada di dalam tubuhnya Nabi, baik keringatnya, rambutnya, bekas wudhunya, itu mereka berlomba-lomba untuk mencari-carinya, karena memang itu berkah. Sampai ada
apa namanya, bibiknya Nabi itu tidur Pak, itu keringetnya itu dia apa, diperes terus dia apa, bikin botol. Memang berkah, membawa kebaikan Pak. Tapi yang salah itu jangan dikiaskan kepada yang lain. Ini yang salah. Nanti kerabat keluarga Nabi oleh berkah, ya enggak. Ini aja cucunya aja nggak ada, cucunya aja nggak ada. Apa mana sampai sekarang kita ini kan? Ya gimana? Wong cucu nih loh, Hasan dan Husain, nggak ada orang mencari apa keberkahannya di jasadnya Hasan Husain, nggak ada yang mencari keberkahan di jasadnya Fatimah, nggak ada. Kok lucunya zaman sekarang ini mau aja dia apa? Mau saja diapain? Mau saja dengan bahasa jangan terlalu vulgar lah Pak. Artinya apa? Kok bisa ya? Aku loh keluarga Nabi, rambutku semua berkah, ya kan? Apa namanya? Keringatku berkah. Dari mana dalilnya? Allah menjadikan tubuhmu itu yang penuh berkah, itu mana dalilnya? Loh, aku kan keluarganya Nabi. Itu selesai ya, berhenti Pak pada Nabi saja. Karena keluarganya Nabi nggak jadi Nabi, nggak jadi Nabi. Yang jadi Nabi berapa? Satu orang, 2 orang? 1 orang aja, dia saja, Nabi Muhammad SAW saja. Bukti nyatanya apa? Perbuatan sahabat setelah Nabi meninggal, nggak ada mereka cari-cari apa? Berkah, nggak ada. Ustaz, apa izin tanya? Ini dapat titipan dari teman. Kalau ada kan teman sholat Jumat, sholat Jumat itu khotibnya berkhutbah kalau bolehnya bertawasul kepada orang meninggal. Nah, itu teman langsung kaget. Terus dia meninggalkan masjid tersebut. Gak sholat Jumat. Gak sholat Jumat, mau nyari masjid lain. Padahal gak ngatasi. Oh iya no. Terus akhirnya sholat zuhur. Aduh. Itu bagaimana? Sholatnya sah? Ya karena bodoh, mau diapain lagi? Berarti bagaimana seharusnya dalam kondisi tersebut Ustaz? Sholat aja di situ sambil kata Imam Syafi'i rahimahullah taala sibukkan membaca Al-Quran tanpa mendengarkan khutbahnya tadi. Tapi untuk sholat di belakangnya kan bermakmun yang jelas-jelas. Oh bisa jadi udzur bil jahal, kan nggak tahu dia. Oh, walaupun dia itu karena ada syubhat mungkin. Kan ada mawani'ut taklif. Orang itu terhalang kena beban itu karena imma dia bodoh dan paling batar bodoh. Yang kedua akeh syubhati. Orang iso ngukumi langsung kafir. Wah itu berarti harus banyak belajar oleh ngawur. Jadi nggak langsung ngejudge yang ya iya no. Jadi sholat gak apa-apa di belakangnya untuk biar gak mendengarkan khutbah yang salah tadi. Sibukkan Anda dengan zikir, sibukkan dengan baca. Tapi ojo-ojo Quran ini fitnah tuh Mister kok. Fokus aja di apa? Bukan fokus di mana? Saya tulis buku ini, saya tulis masalah ini di khutbah Jumat, hukum seputar khutbah Jumat. Jadi saya ngomongin itu ada referensi yang sudah pernah saya bahas. Jadi orang kok anggar apa? Mengolah lambene wae ora lah, semua ada referensinya baca.
Taib. Hal yajuzu tabarruku ghairar rasuli fi dawatihim. Apakah boleh mencari berkah di selain Rasul pada zat-zat mereka? Mencari berkah dengan Abu Bakar, cari berkah dengan Umar, cari berkah ke Utsman, ke Ali, ke yang lain? Jawabannya la yajuzu, enggak boleh, li adamid dalili fihi, karena tidak ada dalil. Enggak boleh karena tidak ada dalil. Walam yarid, dan tidaklah datang. Walam yarid, dan tidaklah datang. Annas sahabata, bahwasanya para sahabat yatabarrakuna, mereka mencari berkah. Enggak ada ceritanya para sahabat itu mencari berkah bi Abi Bakrin wala Umar wala Utsman wala Ali. Enggak ada ceritanya para sahabat itu mencari berkah ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali. Ora ono ceritanya, ora ono penyebutan satu hadis mereka nyari-nyari berkahnya, enggak ada. Nah, karena enggak ada, terus kita kok lakukan, terus gimana gitu kan? Ya, jadi kesimpulannya itu hanya sebatas pada siapa? Pada Nabi saja. Terusnya, ma hiya ahwaludz dzabhi. Apa keadaan, apa dia keadaan penyembelian? Ini harus dipahami, Pak. Saya singkat dulu ya, keadaan menyembelih. Keadaan sesembelian itu ada 4. Kita fokus 1. Dia menyebut nama Allah dan dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi dia nyebut ini, Pak. Nyebut bocok bismillah. Dan niat dia untuk mendekatkan kepada Allah. Maka penyembelian ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Halal. Hukumnya halal. Bis. Masih di keadaan pertama. Jikalau dia, misal contoh, dia menyembelih kambing, menyebut nama Allah dan inginnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjamu tamu. Halal apa enggak? Halal apa enggak? Halal lah. Ya kan, menjamu tamu kan qurba ilallah kan. Anda menyembelih kurban bismillah, Anda niatkan qurba ilallah dengan cara daging ini tak masak terus tak bagi-bagikan oleh ora? Oleh ora? Boleh kan? Ya wis. Anda bismillah, ana ini dekatkan qurba ilallah dan ana niatkan untuk ngasih makan ke istri-istri dan ke anak-anak. Boleh ora? Boleh, halal dimakan. Ini keadaan pertama. Dong apa ora? Syaratnya bisa mau maca bismillah. Nomor 2, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menyembelih ini, dengan jenengan pakai apa aja terserah, yang penting untuk kebaikan. Yang kedua, dia menyebut nama Allah tapi dia tujukan untuk mendekat kepada selain Allah. Nyebut nama Allah, Pak, tapi dia apa itu? Dia niatkan untuk mendekat kepada selain Allah.
maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Haram dimakan dan bisa syirik. Contoh, atau menyembelih yang pernah belajar pencaksilat, ayo niatnya dulu bi. Mau coba bismillah ora? Bismillah tau? Mari ngono tujuan sampean nyembeliku apa? Itu kan untuk mendekatkan kepada jin. Ya kan? Ini sesembelian ini haram, Pak. Karena Anda niatkan mendekat kepada selain Allah. Anda menyembeli kambing tapi untuk mendekatkan diri Anda kepada Nyi Loro Kidul atau tambak atau yang lain. Anda niatkan itu. Maka ini haram dimakan walaupun Anda baca bismillah. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Dia menyebut bukan atas nama Allah. Dan dia tujukan kepada selain Allah. Sirik orang lagi. Tambah syirik. Bismi dengan nama setan gepeng. Ngono kan nyebut bismi nama dengan menyebut setan gepeng. Aku niatnya aku tujukan pendekatan diriku kepada kamu. Iki jenenge syirik dan haram untuk dimakan. Yang keempat, dia menyebut nama Allah. Nah, dia menyebut nama selain Allah, tapi dia peruntukkan untuk mendekat kepada Allah. Jelas ya? Dia menyebut nama selain Allah, tapi dia peruntukan untuk Allah. Maka ini juga hukumnya haram dan syirik. 4 bentuk tadi semua ada di dalam buku tafsir ketika membahas wa ma uhilla li ghairillah. Apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Wa ma uhilla. Wa ma uhilla, apa-apa yang disembelih untuk selain Allah itu haram walaupun Anda baca bismillah. Paham ya? Walaupun Anda baca bismillah tapi itu Anda peruntukkan untuk selain Allah, maka itu hukumnya haram. Besdil? Deal ora? Ada pertanyaan enggak? Oh, halal. Halal. Oh, orang kafir syaratnya harus muslim kok. Enggak bisa no. Kecuali ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu uhillat ta'amuhum, makanan mereka, penyembelihan itu halal. Itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Di masa dulu, masa sekarang baru ada khilaf di antara mereka. Tapi kan susah membedakan ahlul kitab sama kita. Ayo, makanya orang sekarang ini susah. Bagi yang mengatakan itu halal, sama aja. Dulu juga kafir, maka sekarang juga kafir. Podo kafir, ya berarti kalau dulu boleh, maka sekarang jadi boleh. Bagi yang membedakan
walaupun itu sama-sama dihukumi kafir dulu sampai sekarang, tapi sekarang itu lebih parah lagi, nggak punya kitab lagi kayak orang musyrikin kan, nggak, kitabnya sudah banyak dirubah-rubah dan lainnya kan. Nah, jadi mereka beralasan begitu. Jadi masih dua-dua pendapat di antara para ulama. Atau dalam bab menikahkan pun masih ada khilaf di antara para ulama terkait dengan boleh nggak anak kita dinikahi sama orang Yahudi sama ahli kitab. Tapi kasusnya adalah orang muslim itu laki-laki, jangan dibalik-balik. Ahli kitab laki-laki. Wanita wong muslimah itu ora iso. Kasusnya itu adalah orang muslim itu laki-laki, wanitanya ahli kitab. Kenapa? Karena dengan itu insya Allah orang laki-lakinya tidak akan apa? Katut. Karena kokoh laki-laki itu. Tapi sekarang podo ae. Bengkok kabeh saiki. Wong lanang ya wis kalah karo wong wedok, ndelok wedok ayu wis melet-melet. Repot. Dodol agamane lho, Pak. Dodol agamane gara-gara wong wedok. Ada sebuah kitab yang saya pernah baca itu. Ada seorang itu Masya Allah, Pak, ahlu ibadah. Ahlu ibadah. Suatu ketika dia terfitnah dengan seorang wanita cantik. Kemudian ini cerita di kitab ini. Kemudian setelah itu dia dekati wanita itu. Sudah kadung jatuh cinta. Ternyata wanita itu adalah wanita non-muslimah. Karena jatuh cinta kan, kesimpulannya adalah dia mau jadikan istri dan mudah bagi dia. Apa katanya? Saya mau. Syaratnya kamu keluar dari Islam. Keluar, Pak, ternyata. Setelah dia keluar dari Islam, dia datangi wanita itu. Apa katanya wanita itu? Saya tidak mau menikah sama kamu. Kenapa kok gak mau? Itu agama kamu yang kamu pegangi sejak kecil sampai sekarang. Kamu bertemu dengan saya hanya beberapa saat saja sudah goyang kan? Sudah goyah ya. Saya nggak mau punya laki-laki yang memiliki prinsip yang kerdil kayak gini ini. Maka dia sudah jual agamanya. Terus dia juga tidak dapat apa? Wanitanya. Maka stres saat itu lalu meninggal. Naudzubillah kan, Pak ya. Mati ini dalam keadaan apa? Hah? Iya. Allah musta'an. Itulah laki-laki, Pak. Keplicut karo wanita. Wanita itu memang Masya Allah. Wanita itu ya elek tapi ya kadang-kadang apa? Nyelekit-nyelekit juga. Jelas ya insya Allah. Jadi 4 keadaan. Terusnya, hal yajuzu dzabhu bi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Apakah boleh menyembelih di sebuah tempat yang tempat ini biasanya dipakai menyembelih bukan untuk selain Allah? Jadi contoh, ini aula biasanya tempat penyembelian bukan karena Allah. Ini aula ini, Pak ya. Pertanyaannya, boleh nggak saya menyembelih di tempat itu? Walaupun aku nantinya mengucapkan, menyebut nama Allah. Walaupun nanti aku meniatkan karena Allah. Tapi permasalahannya adalah di tempat yang biasa di tempat itu disembeli selain Allah. Mudah nggak masalahnya? Paham ya?
Coba ulangi, paham nggak? Menyembeli di tempat yang biasa dipakai untuk menyembeli selain Allah. Padahal dia sudah, Tidak tahu. padahal dia Sudah. membaca Baca Bismillah dan sudah diperuntukkan untuk Allah. Jadi jangan dibantah gini. Loh, aku kan wis mau coba Bismillah. Aku kan sudah saya peruntukkan untuk Allah. Maka berarti gak ada masalah lah. Anda bukan di situnya masalahnya. Anda masalahnya apa? Adalah apa? Di tempatnya. Tempat yang biasa dipakai apa? Penyembelian selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak di situ itu? Nah. Jawabannya la yajuzu dzalik, enggak boleh. Jawabannya enggak boleh, Pak. Apa alasannya? Li hadis Sabit ibni Dhahhak. Karena ada hadis Sabit ibni Dhahhak. Ada dalilnya. Apa itu? Pernah nadhara rajulun. Pernah ada seorang laki-laki itu bernadar. Ayat baha, dia menyembelih. Bernadar menyembelih. Nyembelih apa? Ibilan onta. Bibuanata di Buana, nama tempat. Jadi ada seorang laki-laki bernadar nyembeli onta di mana tadi? Di Buana. Fasalahun nabiyyu, maka Nabi bertanya kepada dia. Hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah? Apakah di tempat itu ada patung dari patung-patung jahiliyah? Apakah di tempat itu tempat yang biasa orang-orang itu menyembah kepada patung tadi? Pertanyaan Nabi, apakah di situ ada patung? Yang biasa orang-orang itu apa? Menyembah patung di situ. Qalu, mereka bilang, lah, enggak ada Nabi. Qala an-nabiyyu fahal kana fiyya idun min a'yadihim? Apakah tempat itu dibikin perayaan dari perayaan-perayaan mereka, yang mana kalau sudah perayaan mereka itu semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu lah, enggak ada Nabi. Ya wis. Faqala an-nabiyyu aufi binadrik, tunaikan nadar kamu. Pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tidak boleh menjalankan ibadah di tempat yang tempat itu dipakai penyembahan patung. Kedua, dipakai perayaan mereka yang mana itu ada unsur kesyirikan. Maka ibadah di situ nggak boleh. Menyembelih ibadah apa enggak? Ibadah. Kalau di tempat itu biasa dibikin menyembelih selain Allah, syirik apa enggak? Syirik. Berarti enggak boleh menjalankan ibadah di situ. Masuk pembahasan masalah sholat. Boleh enggak sholat di tempat yang biasa dipakai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak boleh. Enggak boleh. Tempat loh Pak, tempat itu punya apa? Punya pengaruh gitu. Kata Nabi, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh menunaikan nazar yang nazar itu isinya maksiat kepada Allah. Jadi kalau andai kata tempat-tempat tadi itu terdapat satu dari dua perkara tadi, ojo ditunaikan nazar kamu, karena nazar kamu itu nazar maksiat. Dengar ora? Bes, apa sisi pelarangannya? Apa sisi pelarangannya? Berarti kan
Sisi pelarangannya ya kawan, barakallahu fiik. Tempat itu kalau dipakai perayaan dan kalau dipakai ada patung yang disembah, berarti tempat itu mulia apa enggak? Mulia enggak? Mulia Pak. Di sisi orang-orang musyrikin. Nah kalau Anda beribadah di tempat itu berarti apa? Menyerupai orang-orang musyrikin di dalam mengagungkan tempat. Walaupun niat kamu nggak pingin mengagungkan, tapi perbuatan kamu itu sudah menjadi bukti apa yang ada di hati kamu, bahwasanya Anda itu menyerupai mereka di dalam pengagungan tempat. Itu sisi pembahasannya di situ Pak. Kenapa nggak boleh? Maka jangan bertanya kenapa nggak boleh. Aku kan beda dengan mereka. Jawabannya tempat itu sudah menjadi tempat istimewa oleh mereka. Buktinya ada patung yang dia pakai sembah dan dipakai perayaan. Nah kalau Anda beribadah di situ berarti podo wae karo wong musyrikin. Podoe di mana? Di dalam mengagungkan tempat tadi. Makanya tidak boleh. Dan itu bisa menjadi apa? Dalam satu sisi. Sisi yang kedua itu bisa jadi wasilah kesyirikan. Kenapa wasilah kesyirikan? Karena tempat ini dipakai untuk selain Allah, maka Anda bisa jadi apa? Jatuh di dalam kesyirikan. Terus menyerupai pengagungan, bisa jadi Anda kecemplung jatuh di dalam kesyirikan dikarenakan apa? Tempat yang kamu lakukan itu biasa dipakai syirik, maka bisa jadi Anda jatuh dalam kesyirikan ikut serta mengagungkan tempat tadi. Maka Islam mencegah hal-hal yang demikian ini supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Mafhum insyaallah. Yes? Paham? Ya. Kalau tempat ibadah seorang itu buat rekreasi, kemudian kita bukan mengajukan kepada keduanya, tapi mengagumi sebuah keindahannya. Rekreasi kan orang syirik toh Pak. Tapi mengagumi keindahannya. Orang apa? Keindahan orang syirik Pak. Contoh, sampean pingin tempat rekreasi yang masya Allah indah banget, lalu sampean mengadakan apa? Kajian aku, enak kajian aku Pak. Indah kok. Rekreasi ke masjid misalnya. Coba candi. Orang lain yang misalnya di Borobudur. Berat. Iki anu lho iki nasu apa? Dunia lho iki. Dunia hanya di seputar ini aja, gitu aja. Kalau waktu menyembelih lupa membaca bismillah, hukumnya apa? Anta muslim? Oh. Datang beberapa hadis Nabi, cukup Anda baca bismillah aja ketika makan. Hadis yang Nabi Daud Ghairi. Enggak apa-apa. Ada ya Rasulullah, suatu kaum yang kami ini ragu apakah mereka itu muslim atau enggak muslim. Kata Nabi, wis ketika makan mau coba bismillah, selesai sudah. Cukup ya? Cukup insya Allah. Kita tadi belajar apa yang kita dapatkan Pak? Kalau antum ditanya kapan menyembelih itu syirik dan kapan menyembelih itu enggak syirik, ngerti insya Allah ya? Ada 4 keadaan ya. Kau nangis bareng ngaji ora iso dong ngopo wis piye. Ingat kapan itu kalau jenengan nyembeli nyebut nama Allah dan diperuntukkan untuk Allah. Diperuntukkan untuk Allah maksudnya piye? Maksudnya piye? Diperuntukkan untuk Allah maksudnya piye? Ya disodako untuk kebaikan, disodakono, dikekno mangan uang, dijual oleh orang dijual. Oleh wae kurban duit untuk anak istri. Ya, paham ya? Itu berarti halal ya? Halal. Taib. Dia menyembelih nyebut nama Allah bismillah.
tapi dia peruntukan Nyi Loro Kidul. Syirik, haram dimakan. Anda menyebut nama selain Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah, hal halal haram dan itu syirik. Keempat apa? Menyebut nama selain Allah tapi untuk Allah. Syirik apa ora? Ya wis, deal ya. Tani kok nang wae ora iso. Terus nyembeli tempat. Nyembeli di sebuah tempat. Yang tempat ini biasa dipakai penyembelian selain Allah. Oleh ora? Kenapa gak oleh? Kenapa gak? Karena ada penyerupaan ibadah kepada mereka dan bisa jadi menghantarkan kesyirikan berupa ngagungi tempat itu. Terus ketiga apa kaji kita tadi? Hah? Mek loro tok kasih itu. Menyebut bukan atas nama Allah dan berarti selain. Loh, kita ngasih mek loro tok. Loh, aku lupa. Ndelek berkah. Berkah tempat, berkah waktu, berkah jasate Nabi. Terus pembahasan selanjutnya ndelek berkah selain lho iku sampean buang piye ora kaya orang ngaji ngono iku mau iku. Boleh mencari berkah atas barang-barang peninggalan Nabi. Oh, peninggalan ora ono kok. Enggak ada. Ora oleh dong. Yang ada berkahnya adalah jasatena Nabi. Sandal iku jasad apa ora? Ora oleh. Kerise Nabi ora oleh, ora ono. Imamai Nabi ora. Wis, yang Allah berikan keberkahan itu hanya di jasad Nabi. Kalau berarti sesuatu itu terpisah dari Nabi berarti nggak masuk. Bisa sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.